Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Usman dari HI17 akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Sekuritisasi Isu Imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang. Pertama, adanya gagasan bahwa Amerika Serikat merupakan bangsa imigran klasik yang tertuang dalam buku The Nation of Immigrants yang ditulis oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1958. Kemudian adanya nilai-nilai Amerika yang ditulis oleh Emma Lazarus pada Plakat Patung Liberty, di mana dinyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan tanah kebebasan, tanah harapan bagi orang-orang miskin, orang-orang tertindas, dan orang-orang yang haknya dirampas di negara asalnya, sehingga para imigran tersebut berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2017, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia, dengan angka 44,4 juta jiwa. Kemudian angka ini menyumbangkan 13,6% dari semua jumlah penduduk di Amerika Serikat. Kemudian, 77% dari semua imigran yang ada di Amerika Serikat masuk secara legal atau sah menurut hukum, sedangkan sisanya 23% masuk secara ilegal. Kemudian isu imigran kembali hangat diperbincangkan setelah dikeluarkannya kebijakan War on Terror sebagai respon tragedi 9/11, di mana kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap imigran Muslim, tetapi kepada semua kelompok imigran, baik secara status hukum legal atau ilegal, kemudian kepada seluruh kelompok etnis imigran yang ada di Amerika Serikat. Kemudian, isu imigran ini kembali diangkat ke permukaan ketika kampanye pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2016, di mana calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, secara terbuka menyampaikan retorika anti-imigran yang bersifat xenofobia, yang mana kelompok imigran yang paling dikecam oleh Trump adalah kelompok imigran Muslim dan kelompok imigran dari Meksiko, di mana Trump menuduh imigran yang ada di Amerika Serikat sebagai para teroris, kemudian para penjahat yang hanya menjadi beban bagi negara Amerika Serikat. Di sini kita dapat melihat beberapa statement yang dinyatakan oleh Trump dalam menyudutkan imigran, khususnya imigran dari Meksiko, di mana Trump menyatakan bahwa imigran Meksiko hanya membawa masalah bagi Amerika Serikat, di mana mereka mengedarkan narkoba, melakukan tindakan kejahatan, dan mereka juga pemerkosa. Kemudian mereka juga membunuh Amerika Serikat dari sektor ekonomi, yaitu perdagangan, dan merebut pekerjaan penduduk asli Amerika Serikat. Kemudian Trump juga menyudutkan imigran Muslim yang menyatakan bahwa mereka suka berperang dan melakukan aksi terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Kemudian Trump juga menyudutkan imigran lain seperti imigran Haiti yang dituduh membawa HIV/AIDS ke Amerika Serikat. Kemudian imigran Nigeria yang juga tidak mau pindah atau pergi ke kampung halaman mereka. Trump semakin gencar menyampaikan retorika anti-imigrannya dengan selalu konsisten menyebut wilayah perbatasan selatan dan barat daya Amerika Serikat dengan Meksiko sebagai wilayah yang sangat berbahaya dan menjadi pintu gerbang masuknya gerombolan orang-orang yang membawa kehancuran dan kematian. Dan mereka tidak hanya penjahat, tetapi juga calon teroris asal Timur Tengah yang akan memasuki wilayah Amerika Serikat. Kemudian hal itulah yang membuat pemerintah harus mengambil langkah politik di luar politik normal untuk mengamankan keselamatan publik. Kemudian pada tahun 2017, keamanan dalam negeri Amerika Serikat telah menangkap 38.132 imigran ilegal atas beberapa kasus pidana seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, penipuan, pemerkosaan, pelecehan, terduga teroris, dan berbagai tindakan lainnya. Kemudian Trump mengumpamakan kejahatan imigran dalam puisi yang berjudul The Snake, di mana dalam puisi tersebut ada seorang wanita yang membawa seekor ular yang hampir membeku pada musim dingin. Kemudian setelah ular itu diberikan susu dan madu dan pulih, kemudian ular itu malah membalas kebaikan si wanita dengan membunuhnya. Dan Trump mengumpamakan wanita tersebut sebagai Amerika Serikat dan ular tersebut sebagai imigran. Kemudian untuk mencontohkan contoh nyata dari ancaman imigran, maka Trump selalu menyebut MS-13 sebagai contohnya, yaitu gangster paling berbahaya di dunia yang didirikan oleh imigran dari El Salvador yang melarikan diri dari perang sipil. Dan Trump juga membentuk rhetorical red meat yang dapat dilihat dari slide berikut ini. Meskipun demikian,
Bukti empiris menunjukkan tidak semua imigran merupakan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, serta tidak ada hubungan antara peningkatan jumlah imigran dengan peningkatan kasus kejahatan di Amerika Serikat. Dan umumnya, imigran yang masuk ke Amerika Serikat ialah para pencari suaka dan para pengungsi yang mencari perlindungan dari kejahatan dan kondisi buruk di negara asalnya, seperti kejahatan gangster, kartel narkoba, ketidakstabilan ekonomi dan politik, kemiskinan yang panjang, serta masalah keamanan lainnya yang membuat mereka harus masuk ke Amerika Serikat secara ilegal karena mengingat sistem keimigrasian Amerika Serikat yang sangat ketat. Kemudian, meskipun jumlah imigran mengalami kenaikan dari tahun 1990 yang berjumlah 19,8 juta imigran dan naik ke tahun 2017 dengan angka 41,3 juta imigran, namun tingkat kejahatan mengalami penurunan sebesar 48%, termasuk dalam kasus penyerangan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Meskipun bukti empiris ini telah menyanggah tuduhan dari Trump, tapi Trump tetap gencar menyampaikan retorika anti-imigrannya dan membentuk opini publik bahwa imigran merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan harus segera ditangani dengan tindakan-tindakan luar biasa di luar politik normal sebagaimana merupakan upaya sekuritisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana isu imigran disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana isu imigran di Amerika Serikat disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian manfaat penelitian ada dua, yaitu secara akademis memberikan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana isu imigran di Amerika Serikat disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump. Kemudian secara praktis memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan sekuritisasi isu imigran di masa Donald Trump dan kemudian mempengaruhi pemikiran masyarakat. Yang pertama, menjelaskan mengenai kecenderungan kebijakan Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump yang lebih dipengaruhi oleh ideologi nativisme yang cenderung mementingkan penduduk asli Amerika Serikat daripada kelompok imigran, dan mereka juga memandang imigran sebagai ancaman. Kemudian yang jurnal kedua menjelaskan bagaimana hubungan karakter personal dari Donald Trump terhadap kebijakan yang diambilnya, di mana pada kebijakan melarang imigran Muslim dari 7 negara Islam, yaitu terdapat sikap nasionalisme yang tinggi, kemudian sikap percaya diri yang tinggi, dan power yang kuat oleh Trump untuk menyelesaikan masalah, tetapi memiliki pemahaman yang sempit mengenai imigran. Kemudian jurnal yang ketiga menjelaskan bagaimana perbedaan sikap dari Presiden Bush, Obama, dan Trump dalam menyikapi kebijakan imigran, di mana Trump sangat berbeda dengan sikap yang keras dengan menyampaikan retorika anti-imigrannya. Kemudian jurnal yang keempat menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan struktural dari kebijakan zero tolerance Amerika Serikat di masa Donald Trump yang ada dampak fisik dan mental bagi keluarga imigran. Kemudian jurnal yang kelima menjelaskan mengenai sikap Trump terhadap imigran dari sisi agama, di mana menyalahi ajaran agama Katolik yang biasanya ramah terhadap imigran. Kemudian dalam bidang kerangka konsep, peneliti menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan kawan-kawan, di mana terdapat 5 indikator penting dalam proses sekuritisasi. Yang pertama adalah reference object, yaitu pihak yang secara nyata terancam keberadaannya karena adanya ancaman eksistensial, di mana dalam hal ini diwakili oleh negara Amerika Serikat, yaitu kedaulatannya dan identitas dari bangsa Amerika. Kemudian adanya aktor sekuritisasi yang merupakan individu ataupun kelompok individu yang melakukan aksi speech act atau berusaha menjadikan sebuah isu biasa menjadi isu keamanan. Kemudian aktor sekuritisasi akan menyampaikan berbagai bentuk ancaman eksistensial, dan apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan maka akan membahayakan keamanan nasional dari negara Amerika Serikat. Dan biasanya menjadi aktor sekuritisasi adalah para pejabat pemerintah, kemudian pelobi, pimpinan politik, dan kelompok kepentingan. Dan dalam hal ini diwakili oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Kemudian yang ketiga adalah ancaman eksistensial yang merupakan bentuk-bentuk ancaman yang muncul dari isu yang dianggap mengancam keamanan nasional suatu negara, di mana inilah yang menjadi dasar aktor sekuritisasi untuk melakukan proses sekuritisasi terhadap suatu isu. Yang dalam hal ini ancaman eksistensial adalah isu imigran yang ada di Amerika Serikat dari kelompok semua imigran, termasuk imigran Meksiko, imigran Muslim, imigran Amerika Tengah, dan kelompok imigran lainnya. Kemudian yang keempat adalah fungsional aktor, yaitu aktor yang memberikan efek terhadap dinamika pembuatan kebijakan keamanan, menentukan perkembangan dari proses sekuritisasi di suatu sektor tertentu.
Dia tidak harus menjadi aktor sekuritisasi dan tidak harus menjadi reference object, tapi memberikan peran yang penting dalam kebijakan keamanan, di mana dalam hal ini diwakili oleh media, kemudian pemerintah negara-negara Amerika Latin, Amerika Tengah, dan LSM lainnya. Kemudian yang terakhir adalah indikator audiens, yang merupakan pihak atau target yang akan dipersuasi atau dipengaruhi oleh aktor sekuritisasi dalam rangka mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu, di mana nantinya audiens akan melegitimasi isu yang disekuritisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh para penduduk asli Amerika Serikat. Kemudian ada dua tahap dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terhadap suatu isu. Yang pertama adalah tahap pemunculan isu, yaitu aktor sekuritisasi akan berusaha memunculkan suatu isu ke permukaan agar menarik perhatian dari audiens. Kemudian ia akan memframing atau membingkai suatu isu sebagai ancaman eksistensial yang membahayakan reference object dan butuh tindakan darurat untuk menyelesaikannya. Kemudian tahap meyakinkan audiens, yaitu tahap ini melihat respon dari audiens mengenai pernyataan atau upaya pembingkaian isu sebagai ancaman oleh aktor sekuritisasi. Kemudian audiens melegitimasi dan aktor mengambil tindakan luar biasa di luar politik normal untuk menangani isu tersebut. Kemudian ada metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan descriptive analysis. Kemudian batasan penelitiannya dimulai pada awal pemerintahan Donald Trump, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian unit dan level analisis, di mana unit analisisnya adalah sekuritisasi isu imigran di masa Donald Trump. Kemudian unit eksplanasinya adalah masalah imigran di Amerika Serikat, dan level analisisnya adalah negara, yaitu negara Amerika Serikat. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder, yaitu data yang kedua yang berupa buku, jurnal, dokumen, dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan pendekatan secondary research, di mana itu mengambil sumber bacaan dari sumber data kedua, kemudian menyeleksi data yang sesuai dengan topik penelitian, dan kemudian menarik kesimpulan. Di mana dalam hal ini analisis data akan mengidentifikasi beberapa indikator dalam proses sekuritisasi, kemudian melihat dua tahap dalam proses sekuritisasi oleh aktor sekuritisasi. Di bagian sistematika penulisan, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 permasalahan imigran di Amerika Serikat, bab 3 imigran di masa pemerintahan Donald Trump, bab 4 analisis sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, dan bab 5 ada kesimpulan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.